Majapahit besar karena memperhatikan laut, samudera. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudera kita, tidak memunggungi laut. Program Jokowi terbukti, Budi Karya pamer keberhasilan program Tol Laut Jokowi. Pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, terus meningkatkan program tol laut untuk memperlancar arus transportasi angkutan barang dan orang sehingga konektivitas antar pulau akan lebih efisien. Program tersebut sudah diterapkan sejak tahun 2015 lalu. Hingga kini, sudah ada 106 pelabuhan yang masuk dalam jalur trayek tol laut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah berupaya memanfaatkan potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan. Hal tersebut disertai dengan pembangunan industri maritim, termasuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam keterangan resminya pada Jumat 24 September 2021, Budi Karya menerangkan salah satu pencapaian program tol laut tersebut secara masif, sehingga konektivitas antar wilayah Indonesia, khususnya bagian timur, bisa terwujud dan disparitas harga bisa ditekan, hingga pemerataan ekonomi daerah terpencil. Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan berbagai langkah konkret untuk mendukung terwujudnya pembangunan industri maritim, sehingga cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat tercapai. Kekayaan laut yang melimpah ruah itu membuat Indonesia lekat dengan jargon negara maritim. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan hal itu, jangan cuma jargon semata, Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Apalagi negara Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau dengan panjang garis pantai lebih dari 108.000 km. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan hayati laut terbesar di dunia. Dilansir dari Detik Finance, saat membuka peringatan Hari Maritim Nasional 2021 yang dilakukan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kamis 23 September 2021, Jokowi mengatakan sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Presiden Jokowi juga memperkuat ekonomi biru sehingga jargon kemaritiman bukan hanya menjadi jargon semata, namun ia mengatakan kerja nyata yang harus dilakukan di berbagai bidang untuk memanfaatkan sebuah kekayaan laut yang ada di Indonesia. Pulau-pulau terpencil pun memiliki potensi perekonomiannya yang sangat besar. Potensi tersebut harus dikembangkan supaya masyarakat setempat yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi nasional juga bisa menjadi sejahtera. Dia juga menjabarkan beberapa potensi industri yang bisa dikembangkan dari laut di Indonesia. Mulai dari industri pangan yang berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim, hingga kini potensi industri obat suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan nabati laut. Oleh karena itu, Jokowi ingin jajarannya bekerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut, tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat, tetapi juga keamanan maritim. Presiden Jokowi menerangkan Indonesia harus memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan untuk meningkatkan nilai tambah serta mempersatukan negara ini. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan tentang pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak bukan hanya untuk kepentingan generasi seperti sekarang ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Dia juga menyebutkan Laut Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan juga dimuliakan. Pemanfaatan sumber daya maritim memang sangat diperlukan, namun harus secara arif dan bijak. Penangkapan ikan laut juga perlu, tetapi pola penangkapannya harus terukur sesuai azas keberlanjutan sumber daya laut. Presiden juga mengatakan sifat arif dan bijak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman. Indonesia memiliki 5,9 juta kilometer persegi area yuridis laut. Dari 90% lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur laut, di mana 40% melewati perairan Indonesia. Direktur Kesatuan Penjaga Laut Pantai atau KPLP Kemenhub, Ahmad mengatakan, pada tahun 2021, penyelenggaraan angkutan laut di seluruh Indonesia itu meliputi tol laut sebanyak 30 trayek, angkutan subsidi PSO Pelni 26 trayek, kapal perintis 118 trayek, dan kapal ternak 6 trayek. Dia menerangkan tantangan yang dihadapi dalam membangun sektor transportasi laut adalah adanya disparitas harga antara wilayah Indonesia, konektivitas, biaya logistik, dan pendanaan. Di sisi lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, menjadi negara kepulauan bagi Indonesia adalah suatu anugerah dan takdir dari Tuhan yang patut disyukuri karena kekayaan sumber daya alamnya. Sebagai bangsa bahari yang besar,
diharapkan Indonesia harus mampu mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kesejahteraan rakyat. Ujungnya, potensi kelautan harus bisa menjadi bagian dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jokowi beri peringatan keras, sikat habis pejabat yang backingi mafia tanah. Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya dalam mengurangi konflik agraria di tanah air. Presiden Jokowi pun tidak akan ragu untuk memberantas keberadaan mafia tanah yang merugikan. Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 22 September 2021. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwasannya pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Kepada jajaran Polri, Presiden Jokowi juga meminta jangan ragu mengusut mafia tanah yang ada. Presiden Jokowi juga meminta aparat kepolisian tidak pandang bulu dalam memberantas mafia tanah. Kepala negara ingin memastikan mafia tanah tidak dapat bergerak bebas karena mendapatkan bantuan. Bahkan, Presiden Jokowi pun mewanti-wanti agar tidak ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Presiden Jokowi juga menegaskan akan memperjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota, di mana 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengingatkan kepada penerima agar sertifikatnya dijaga. Sejalan dengan hal itu, sebelumnya pemerintahan Presiden Jokowi akan merilis bank tanah pertama di Indonesia dan ditargetkan beroperasi di tahun 2022. Hal itu diketahui dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Sofyan Djalil dalam diskusi KNRA 2021 pada Kamis 9 September lalu, seperti dikutip dari cnnindonesia.com. Dalam keterangannya, Sofyan berharap awal tahun bank tanah bisa beroperasi skala kecil. Sofyan menjelaskan saat ini pemerintah masih membuat aturan soal operasional dan pendapatan dana awal. Dia pun menegaskan bahwa aset bank tanah bukan aset negara secara langsung, sehingga tidak akan mengikuti keuangan undang-undang negara yang kalau melepaskan begitu sulit. Aset bank tanah adalah aset bank tanah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan modal awal pematokan dan pelaksanaan bank tanah sebesar 5 triliun rupiah. Modal awal berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketentuan ini tertuang dalam Rencana Peraturan Pemerintah atau RPP Bank Tanah. Draft sudah disiapkan, namun belum mendapatkan bubuh tanda tangan Kepala Negara untuk disahkan menjadi produk hukum resmi. Seperti yang tertulis dalam pasal 43 RPP tersebut, seperti dikutip cnnindonesia.com pada Jumat 4 Desember lalu, untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Bank Tanah diberikan modal awal paling kurang 5 triliun rupiah. Setelah berjalan, Bank Tanah dapat memperoleh kekayaan dari APBN, pendapatan sendiri, penyertaan modal negara, hingga sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Tanah juga dapat melakukan pinjaman dalam rangka pembiayaan peningkatan kapasitas pengelolaan aset. Namun, hal ini harus dilakukan sesuai persetujuan Komite dan Dewan Pengawasan Bank Tanah. Selain itu, Bank Tanah juga dapat menerima pembayaran dalam bentuk penyertaan modal pada pihak lain untuk melakukan kerjasama pemanfaatan tanah. Sementara secara fungsi dan struktur, Bank Tanah adalah badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah pusat sebagai badan hukum publik. Aset Bank Tanah adalah semua kekayaan yang dikuasai Bank Tanah, baik berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai atau berharga akibat kejadian di masa lalu, yang memberikan manfaat di masa yang akan datang. Bank Tanah diselenggarakan oleh Badan Pelaksana dan memiliki Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi dan memberikan rekomendasi kebijakan. Fungsi Bank Tanah melakukan perencanaan jangka pendek dan panjang, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Bank Tanah perlu memperoleh tanah hasil penetapan pemerintah dan tanah dari pihak lain. Tanah negara merupakan tanah bekas hak, kawasan dan tanah telantar, tanah pelepasan kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya, dan tanah lainnya. Selain itu, melansir dari laman konten Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN menyiapkan modal awal untuk operasional Bank Tanah.
Minimal ada 25.000 hektar lahan yang telah ditetapkan menjadi modal awal bagi lembaga baru tersebut. Lahan ini akan dilakukan peninjauan kondisi di lapangan. Dengan dipercepatnya operasi bank tanah dapat membuat mafia tanah tidak berkutik. Sebelum muncul Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan pembentukan bank tanah, banyak lahan yang menganggur atau telantar hingga dikuasai mafia tanah. Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, selama ini lahan yang telantar sering disengketakan. Ujung-ujungnya yang berhasil menguasai adalah pihak yang memiliki kuasa besar. Dalam hal ini, Sofyan menilai ada ketidakadilan.